tugas dari kokas metalurgi adalah utamanya sebagai reduktor. Nah, tugas utama dari kokas pengecoran adalah sebagai sumber energi untuk melelehkan scrap. Terima kasih. Oke. Baik Pak Sugana, ini kita akan menginjak ke sesi berikutnya Pak. Mumpung Bapak ada di sini nih kesempatan. Ya. Saya ingin tanya nih Pak, sehubungan dengan tadi saya sampaikan mengenai pilot plan Puslitbang Tekmira yang di Palimanan. Salah satunya adalah mengenai pembuatan kokas ya Pak ya. Oh iya. Di sana juga kita Puslitbang Tekmira ini memiliki pilot plan-nya ya Pak ya. Betul, Tetapi betul. kan yang kita tahu di sana membuat kokas pengecoran. Betul, betul. Nah, sekarang ini pemerintah kan lagi sedang ini ya Pak ya, sedang menggaung industri smelter ya Pak ya. Betul ya. Pemerintah mendorong bagaimana industri smelter di Indonesia ini bisa tumbuh sehingga mineral nikel ya Pak ya, tidak diekspor mentah, kita olah dalam negeri ya Pak ya untuk nilai tambah dari produk mineral tersebut ya Pak ya. Bisa. Nah, saya ingin tanya ke Pak Sugana dan mungkin Pak Sugana juga memang harus cerita ya Pak ya. Ya. Karena banyak sekali masyarakat atau orang-orang bertanya kokas itu bisa dibuat dari batu bara. Nah, ya, kenapa harus import ya Pak ya? Harganya juga lumayan mahal ya Pak ya impor. Bapak cerita tentang kokas ini Pak. Silahkan Pak. Orang kalau mengatakan kokas itu biasanya adalah metallurgical coke atau kokas metalurgi, ya begitu. Nah, dalam pembuatan kokas yang tadi kita sebut sebagai kokas metalurgi itu memang memerlukan batu bara yang bisa mengkokas atau yang bisa disebut coking coal gitu ya. Jadi batu bara yang bisa mengkokas. Itu sangat berbeda dengan batu bara yang non cooking ya atau yang tidak mengkokas gitu. Sebetulnya Indonesia itu kebanyakan sebagian besar batu baranya termasuk batu bara yang tidak mengkokas gitu. Itulah kenapa non cooking. Kenapa kita kadang-kadang satu impor kokasnya, kedua impor cooking coal-nya untuk membuat kokas gitu. Pabrik kokas di Indonesia ada seperti PT Krakatau Steel itu mempunyai pabrik kokas, kapasitasnya memang tidak begitu besar ya, tapi cukup bagus ya, cukup untuk industri dia itu 555.000 ton per tahun. Sebenarnya kecil. Kemarin dalam diskusi dengan Minerba, ditengarai ada kebutuhan kokas untuk smelter-smelter itu sampai mencapai 3 juta ton lebih, antara 3 sampai 4 juta ton gitu. 3 sampai 4 juta ton. Padahal Krakatau Steel memproduksi 555.000 ton per tahun. Berarti seperlapannya ya, baru seperlapannya. Kemudian Krakatau Posko juga memproduksi, dia sekitar hampir 3 kali lipatnya lah, mungkin sekitar 2 juta ton per tahun ya. Tetapi dia kan untuk dirinya sendiri gitu. Yang itu juga untuk dirinya sendiri yang KS gitu. Nah, belum bisa memenuhi untuk industri yang lainnya ya Pak ya. Kembali ke tadi, jalan satu-satunya memang dimanapun juga membuat kokas itu adalah dengan blending. Membuat yang dari cooking coal ada, yang dengan dicampur dengan batu bara yang non cooking gitu. Nah, ini pun sudah umum sebetulnya ya. Blending. Jadi itu. Adakah perusahaan yang membuat blending untuk membuat kokas ini? Sudah ada belum di kita? Oh ada Bu, itu di Indonesia. Yang tadi PTKS itu, itu dia menggunakan batu bara nasionalnya itu sekitar 20%-an lah. Sisanya impor? Sisanya ya memang impor. Tapi ada juga yang cooking coal, ada juga yang medium cooking coal, tidak semuanya yang super Bu. Gitu. Tapi yang 80% ini import ya mereka ya? Iya impor. Import ya? Impor ya. Nah, berarti harganya mahal ya Pak ya? Kokas ini berapa sih Pak harganya? Lebih dari 3.000 rupiah per kilogram. Lebih dari 3.000? Iya betul. Per kilo berarti lebih dari 3 juta per tahun? Iya betul. Kemudian kenapa kita mesti harus terpaku pada cooking coal seperti itu? Karena ada juga proses lain yang sebetulnya tidak menggunakan
kokas cooking cool yang dia tuh punya kekuatan fisik yang tinggi. Ada persyaratan kenapa harus cooking cool supaya kokasnya itu mempunyai kekuatan yang tinggi karena dia dipakai di dalam blast furnace begitu. Kalau teknologinya tidak blast furnace bisa. Kan sekarang ada RKEF ya. Ya, itu yang penting adalah kadar fix karbonnya gitu. Kedua misalnya perihal lain yang mesti ditekuni juga adalah performan dari abunya, apakah dia punya titik lelah yang rendah atau tinggi atau dan sebagainya gitu. Itu yang harus dipelajari. Jadi, tapi itu sudah hal yang umum lah. Jadi tadi kebetulan tidak semuanya kita harus cooking cool. Kalau kita memang hanya membuat semi kokas yang bisa dipakai di RKF, ya batu bara biasa bisa. Dengan catatan blending. Di situ tidak perlu Bu sebetulnya. Hanya kita biasanya terpaku pada rendemen. Rendemen ini tergantung dari kadar air. Semakin tinggi kadar air, rendemen semakin rendah, begitu aja. Nah, dari situlah sebetulnya kalau kita mau membuat semi kokas itu sebaiknya di mulut tambang. Kenapa? Agar tidak membawa air yang akan nanti diuapkan juga di dalam karbonisasi di lokasi usernya. Betul begitu. Ya, Pak, ya. Pak, saya mau tanya nih Pak, sebetulnya di Indonesia punyakah batu bara cooking coal? Ada nggak sih sebetulnya di kita? Sebagian ada, tetapi belum yang premium. Masih adalah yang sebetulnya semi soft cooking coal gitu. Ini bisa dipakai. Kira-kira berapa persennya ya Pak ya dari ini? Ya itu ya tadi yang di KS itu dipakai hanya 20%. 20% KS ya. Kayak gitu. Ini kelemahan kita adalah di dalam sifat itunya adalah di anunya di Geislernya. Kan di sana umumnya kita Geislernya itu 0 atau 1 yang pakai lobnya itu. Gitu nah, kenapa begitu? Ya itu terbentuknya tergantung dari genesanya dulu. Gitu. Artinya gini, kita memang sebesar nasional kurang beruntung di dalam cadangan batu bara yang cooking coal, tapi kan di luar lain misalnya mineral yang lain kita lebih unggul, katakanlah nikelnya dan sebagainya. Nah itulah makanya kita tidak perlu mengeluh nggak punya ini tapi punya lain yang lebih baik gitu. Kan kayak gitu Bu. Jadi Pak, kalau begitu tidak harus menggunakan kokas ya Pak ya, karena kokas ini digunakan untuk teknologi yang blast furnace. Bisa juga menggunakan semi kokas ya Pak ya. Betul. Semi kokas. Tapi yang semi kokas juga untuk blast furnace bisa ya lewat pulverizer injection ya? Ya bisa ya, tapi sifatnya itu bukan sebagai reduktor, dia bersifat sebagai sumber energi ya? Energi aja ya. Betul lah. Pak. Oke, baik Pak. Kembali ke pilot plant kita di Palimanan yang dimiliki oleh Puslitbang Tekmira. Bapak kan membuat kokas untuk pengecoran ya Pak ya? Oh iya. Nah itu apa bedanya Pak dengan kokas yang? Oh beda. Tugas dari kokas metalurgi adalah utamanya sebagai reduktor. Ya. Tugas utama dari kokas pengecoran adalah sebagai sumber energi untuk melelehkan scrap besi tua itu. Kemudian setelah dia menjadi cair, dia akan terpisah antara pengotor ya dengan besi murninya. Jadi suhunya bisa tinggi banget ya? Oh itu harusnya di atas 1250 ya. Disukai kalau sampai 1450-an. Kenapa? Agar temperatur yang tinggi ini waktu dia dibawa ke tempat penuangannya itu masih cukup tinggi agar dia masih tetap cair, encer gitu ya. Bisa masuk ke lubang-lubang yang ada dalam cetakan itu semakin yang kecil-kecil gitu. Nah. Apakah dunia pengecoran masih marak menggunakan kokas pengecoran ini? Saya Januari kemarin pergi ke sana. Ke sana kemana Pak? Ke Klaten, Ceper ya. Saya ke sana. Memang saya juga sambil melihat kebutuhan kokas di sana gitu. Ternyata masih ada yang menggunakan kokas, tetapi lebih banyak sekarang menggunakan tungku listrik. Tungku listrik. Kenapa? Pertimbangannya kenapa Pak bisa beralih? Ya lebih efisien. Lebih efisien ya? Iya begitu. Jadi dia tuh tidak akan ada abu di situ. Kokas kan ada abunya. Abu itu sebenarnya mengganggu karena dia kan akan meleleh. Kemudian pada saat meleleh dia akan membutuhkan panas dan panasnya diambil dari energi itu sendiri gitu. Berat dari yang di
Klaten ya Pak ya? Ya. Di Klaten itu Di Ceper sama di Ceper, ya, di Ceper. Ya, Ceper kan daerah Klaten ya? betul. Saya Ceper suka. itu kecamatannya, kabupatennya Klaten. Klaten. Gitu. Ya. Berapa persennya industri pengecoran di sana yang menggunakan tungku listrik Ya, ini? kami kemarin surveinya sih bukan survei yang mendetil ya, karena kita hanya Tapi maksudnya lebih banyak yang lebih banyak menggunakan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Itu perusahaan besar itu umumnya sudah memilih dengan itu tadi sistem listrik. Ya. Sistem listrik, tungku listrik. Ya. Tapi masih ada yang menggunakan kokas Ada sebagian. Itu terutama yang menggunakan tungku tukik yang paling-paling itu tingginya sampai 6 meteran gitu ya. Kalau yang menggunakan tungku listrik? Tungku listrik bisa lebih kecil tungkunya karena dia kan energinya kan berasal dari listrik, bisa lebih konstan gitu loh. Terus nanti pencairannya itu sama, penuangannya juga sama gitu. Cuman dari sisi reaktornya bisa lebih kecil gitu. Nah, tadi tungku tukik itu tungku yang terlalu tradisional gitu, Bu. Jadi masih menggunakan kokas pengecoran ya, Pak ya? Masih. Ya, Pak, ya. Mereka dapatnya dari mana ya, Pak ya? Umumnya mereka mengakunya sih dari Cina lah gitu ya, impor. Beli impor ya, juga betul. Ya? Yaitu lewat koperasi biasanya. Dan biasanya juga belum tentu bagus. Kadang-kadang kadar abunya ada yang lebih dari 15%. Pak, kenapa kita tidak membuat sendiri? Orang peralatannya ada, Pak. Kemudian kita jual ke mereka. Kenapa itu tidak jalan ya, Pak ya? Yang mana? Yang untuk kokas pengecoran? Yang kokas pengecoran. Kokas pengecoran kan sama tadi, mirip-mirip dengan kokas metalurgi ya. Hanya bedanya kalau kokas pengecoran itu kan unggunya lebih pendek. Jadi tidak harus terlalu kuat seperti yang kokas metalurgi ya di blast furnace itu ya. Persoalan lain, kalau kita tidak punya batu bara yang cooking cool kan harusnya pakai yang non cooking. Nah, di situ harus ada 2 kali pembuatannya, sistem prosesnya itu yang namanya double proses. Jadi pertama dikarbonisasi, kedua dicampur dengan bahan pengikat, biasanya menggunakan aspal, saya menggunakan aspal, kemudian dikarbonisasi kembali. Nah, pada saat dia sudah menjadi kokas juga, ya, itu kekuatannya tidak sehebat dengan kokas yang berasal dari yang cooking cool gitu. Pak, berarti yang mereka beli yang tadi dikatakan impor. Kemungkinan impor dari Cina itu tetap sebetulnya mengandung bahan bakunya itu batu bara yang cooking ya, Pak ya. Betul. Ya, yang enggak kita bisa penuhi itu dari sifat bahan bakunya. Kalaupun kita bisa menghasilkan kokas pengecoran dengan spek yang mirip impor itu, prosesnya yang mahal. Ya, karena double karbonisasi itu ya, Pak ya. Perlu energi yang lebih banyak gitu. Nggak bersaing juga ya harganya kalau begitu ya? Untuk yang sekarang memang kurang bersaing dan kebetulan sekarang orang lebih meminati sistem listrik tadi, tungku listrik. Listrik itu ya. Begitu. Yang saya lihat kemarin gitu. Terutama pabrik pengecoran yang skalanya cukup besar gitu. Kan itu kan lebih efisien sebetulnya. Gitu. Agak sulit juga ya Pak ya memberikan atau ibaratnya memperkenalkan kokas pengecoran yang memang sebetulnya Tecmira itu bisa buat gitu ya Pak ya. Betul. Agak sulit bersaingnya gitu ya Pak ya. Harga yang dari Cina itu juga berapa Pak harganya Pak? Mirip dengan yang kokas metalurgi tadi, sekitar antara 3.000-an. Tapi masalahnya begini Bu, sebetulnya ya. Tadi yang menggunakan kenapa harus ongkos produksi kokas pengecoran yang kita buat itu dengan binder aspal, itu harga aspalnya yang mahal. Bisa diganti nggak sih? Misalnya dari ternya atau ter batu baranya? Bisa di luar negeri itu menggunakan tar pitch ya, coal tar pitch itu. Itu asalnya berasal dari tar hasil karbonisasi maupun gasifikasi dari batu bara gitu. Itu juga bisa sih, tapi sebetulnya sekarang ini coal tar pitch itu lebih banyak digunakan sebagai binder pada pembuatan anoda karbon karena dia punya nilai tambah yang lebih tinggi. Sangat gitu, tinggi ya, saya dengar. Jadi Tecmira juga melakukan itu betul, kan ya Pak ya. Kalau itu dipakai di dalam anoda karbon, itu kan karena dia nilai tambahnya lebih tinggi, orang akan lari ke sana gitu. Nah, yang tar pitch itu dipakai sebagai binder di kokas pengecoran rasanya terlalu mewah begitu. Gitu intinya ya. Begitu. Pak Sugana, saya tahun 2000 berapa ya 2000
apa 2006 ya Pak ya, itu kan pernah ada uji coba ya, kokas pengecoran di Ceper ya Pak ya. Oh ya, sempat ya. Saya bukan hanya di Ceper saja sebetulnya, termasuk di Tegal dan sebagainya. Nah itu hasilnya gimana sih Pak? Dari sisi chemical maupun sisi fisik bagus Bu, sudah memenuhi syarat. Tadi kenapa begitu? Pernah kami coba dengan menggunakan unggun yang balas unggunya itu dari kokas briket, itu berhasil bagus. Apalagi sebagai kokas umpan. Kokas umpan itu artinya pada saat kita memasukkan besi bersama dengan kokas, itu adalah menggunakan kokas pengecoran dari hasil dari pellet plant itu. Udah bagus semuanya dengan temperatur yang waktu itu saya ukur 1425. Oh tinggi ya? Betul tinggi. Okay, ya. Nah, yaitu kembali ke tadi, masalahnya seandainya ada binder yang lebih baik dari aspal dan lebih murah, itu akan lebih cocok gitu. Jadi sebetulnya secara ilmiah sudah memenuhi syarat. Jadi sekarang masalah ekonomi. Kalau masalah ekonomi itu kan kaitannya bukan hanya karena masalah impor dan sebagainya, yaitu ada variasi-variasi lain gitu. Pak Sugana, kebetulan pengecoran sekarang ini lebih banyak orang ke tungku listrik. Jadi beralih ya Pak ya. Ya. Pak Sugana, oke. Kalau begitu Pak, menurut Pak Sugana nih ya, yang sarana pilot plant yang ada di Palimanan, di mana Tecmira ini memiliki sarana untuk pembuatan kokas double proses ya Pak ya, kemudian juga kokas pengecoran ya Pak ya, kemudian juga untuk membuat semi kokas yang sekarang bisa mensubstitusi sebagian dari penggunaan kokas yang cooking ya Pak ya, betul kan? Nah, apa yang bisa Bapak tawarkan nih ke teman-teman atau siapapun yang mendengar acara kita pagi hari ini ya Pak ya? Di Palimanan apa sih yang sebetulnya bisa kita tawarkan atau bisa kita sampaikan gitu sehingga terutama untuk hilirisasi ya, mendukung hilirisasi batubara ini bisa benar-benar kita dukung gitu Pak. Gimana Pak? Banyak Bu sebetulnya ya. Jadi yang kita punya di pilot plant itu kan peralatan-peralatan yang bisa dipakai untuk realisasi sistem prosesnya. Kalau tadi kita misalnya untuk kokas pengecoran masih belum begitu positif, sebetulnya kita bisa menggunakan peralatan itu untuk bahan baku yang lain. Ada yang kita sebut sebagai calcium coke atau petroleum coke, tapi yang dikalsinasi. Kalsinasi dan karbonisasi hampir sama ya, hanya istilah aja. Kalau di dalam petroleum coke itu menggunakan istilah kalsinasi, kalau di batubara ya menggunakan istilah karbonisasi. Nah itu kalau kita punya green coke, kita bisa bikin briquette calcium coke itu dari sisi kekuatan pernah saya coba itu setara dengan kokas dari cooking coal gitu. Nah, petroleum coke kita di Indonesia banyak Pak potensinya? Tidak begitu banyak sayangnya gitu. Itu hanya ada di Dumai, Kilang Putri 7 namanya. Itu kapasitasnya 360.000 ton per tahun. Kapasitas apa nih Pak? Kapasitas produksi green coke. Oh, iya. 360.000 ton per tahun gitu. Iya. Nah, bisa dari situ sebenarnya dibuat gitu ya. Kalau yang dari Cepu Pak gimana? Cepu itu pernah kami lakukan. Itu kan banyak juga ya Pak ya? Ya, tapi di sana sebetulnya berasal dari destilasi yang tradisional yang dimiliki sama pemilik tambang rakyat ya, tambang rakyat itu. Rakyat ya, Pak ya. Setelah saja kemarin itu lebih banyak abunya Bu. Abunya banyak. Ya, lebih banyak abu. Berapa persen Pak Sugana maksimal abu? Sebetulnya kalau di green coke, kalau dipakai untuk yang mewah itu seperti anoda karbon, itu harus di bawah 1%. 1% gitu. Ya. Kalau di kokas tadi yang dari batu bara pasti di atas. Karena apa? Karena batu bara sendiri kan kadar abunya kan sekitar 2% sampai 5% yang bagus ya gitu. Nah, kalau yang dari cepu barangkali dia terkontaminasi dengan kegiatan lain ya, jadi ada abu yang sebutnya bukan dari crude oilnya gitu ya, gitu. Penanganannya mungkin barangkali karena di sana kan tradisionalnya begitu. Pak Sugana, tapi selain petroleum coke saya baca juga kan ada dari antrasit Pak. Dari kalau antrasit
Oke. Salah satunya tuh dari batu bara antrasit. Untuk Pak. apa? Untuk apa? semikokas ini, untuk Oh, semikokas iya. ataupun ya istilahnya kalau saya menyebutnya kadang-kadang carbon riser juga Oke, ya Pak iya, ya. iya, Itu iya. dari antrasit ya Pak ya. Carbon riser maupun semikokas kan speknya sama ya Pak ya. Betul, Hanya di ujungnya di pemanfaatannya agak sedikit berbeda ya Pak ya. Kalau carbon riser untuk pengolahan baja, produk akhir, penambah karbon ya Pak Ya, ya. ya. Nah itu salah satunya dari antrasit Pak. Nah ada nggak sih potensi batu bara antrasit di Indonesia? Ada nggak sih kita? Ada, dulu kita punya, tapi sekarang ini kayaknya sudah Atau yang produksi udah setengah turun. bituminus ke atas gitu Pak? Gini, kalau Ibu tadi bilang mau bahan baku dari antrasit, itu lebih baik. Kenapa? Karena kadar VM dari antrasit itu kan sudah rendah. Mungkin sekitar 15%-an ya. Jadi pada saat dia dikarbonisasi tidak terlalu lama mengkarbonisasinya sudah menjadi semikokas yang dengan fix karbon yang tinggi. Ya. Hanya kembali tadi sebetulnya antrasit di kita rasanya sih sudah sangat menipis dan dulu dipakai di peltim peleburan timah yang ada di Mentok, Pulau Bangka di situ. Sangat sedikit itu. Kata orang geologi itu terjadinya antrasit karena ada pemanasan tiba-tiba yang dari apa itu istilahnya dari intrusi panas dan sebagainya ya. Dan itu tidak terlalu banyak sebenarnya ada di Bukit Asam memang gitu. Ya kembali lagi kita punyanya yang non cooking dan kadar airnya tinggi ya itu aja yang kita olah lah gitu. Ya memang sih akan sangat ekonomis, bukan ekonomis ya, akan sangat memberikan nilai tambah yang sangat baik ya Pak ya apabila kita menggunakan batu bara yang kadar airnya tinggi. Tetapi mungkin di prosesnya juga harus ada proses tambahan ya, betul, seperti betul. drying ya Pak ya, untuk menghilangkan dulu kadar air yang tentunya juga akan meningkatkan cost productionnya gitu ya Pak ya. Jadi harus hitung-hitungan buntut-buntutnya ke keekonomian ya Pak ya seperti itu. Iya. Tapi kalau dari antrasit juga tidak murah Bu antrasitnya. Iya tidak murah, betul. Tidak ini ya mungkin nggak ekonomis juga Pak, mungkin gitu. Atau sebetulnya karena tadi Pak Gana bilang prosesnya akan lebih cepat gitu ya proses karbonisasinya karena kan memang fix karbonnya sudah tinggi. Tapi kan kembali lagi Pak yang kita ingin manfaatkan itu adalah batu bara peringkat rendah ya Pak ya. Yang kadar airnya tinggi hanya harus diperhitungkan juga bagaimana menghilangkan kadar airnya dulu karena menyangkut recovery ya Pak ya. Betul ya Pak ya seperti itu. Jadi kembali saya tekankan di situ bahwa hilirisasi tadi yang kita bahas itu ya sudah dipelajari sama Tekmira ini mau kemana gitu ya. Ada yang mau kasih, ada yang mau briket dan sebagainya. Semua punya porsi masing-masing. Jadi setiap bahan baku bahan asal batu bara nanti akan di skenario-kan ini pergi kemana, bahkan termasuk kalau perlu menggunakan underground coal gasification Bu, gitu. Iya, kan begitu artinya. Udah diidentifikasi sama Tekmira, itu hal-hal seperti itu. Karena kan minimal Tekmira harus memberi arahan kemana cara-cara menghilirisasikan itu tadi. Yang tepat ya Pak ya. Betul. Yang tepat, yang optimal dan paling layak ya Pak ya. Betul. Yang secara keekonomian layak gitu ya Pak ya. Dan harus menggunakan itu dulu biarpun kelihatannya nanti ini repot dan sebagainya, kita harus coba itu. Kenapa? Karena dengan menggunakan bahan baku kita sendiri minimal ada nilai tambah lain baik dari sisi serapan tenaga kerja, adanya pajak dan sebagainya. Itulah multiplier efeknya itu yang sering digaungkan para ekonom-ekonom kita itu Bu. Makanya. Dan kalau toh kita harus mengeluarkan modal dulu, itu udah lumrah, gitu. Kalau mau hidup mulia, itu harus bermodal. Kalau orang Jawa bilang jer basuki mau beo, gitu. Apa itu Pak? Ya itu tadi, kalau kita harus menjadi enak, sejahtera, kita harus bermodal. Nah, bermodal itu artinya kan bukan hanya soal fisik atau uang dan sebagainya, termasuk kemampuan kita harus mandiri dan sebagainya, gitu. Di sanalah fungsi dari Litbang itu Bu ya. Baik Pak Suganal, sepertinya pagi hari ini kita cukup banyak ya berbincang-bincang dengan Pak Suganal. Hanya ingin saya sampaikan kepada para pendengar yang mendengar acara ini, kepada para sahabat, teman dimanapun berada,
berharap tolong bagi ilmu, bagi informasi ini kepada teman-teman yang lain yang barangkali tertarik dengan hasil Litbang Tekmira. Silahkan menghubungi Tekmira. Ada beberapa hasil Litbang kami yang sangat relevan dengan perkembangan dari program pemerintah saat ini, terutama untuk hilirisasi batubara seperti itu. Bagi-bagi info saling memberikan informasi ini satu sama lain sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan target dari Tekmira sendiri, kemudian yang mendukung target dari pemerintah, program pemerintah ya Pak ya. Itu aja mungkin Pak Sugana pagi hari ini cukup ya Pak ya, kita ngobrol, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Pak Suganal ya. Boleh Bu. Terima kasih Pak Suganal sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Suganal memberikan manfaat kepada siapapun yang mendengarnya dan membuat Indonesia maju Pak ke depannya. Ya, terima kasih Demikian, Bu. terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.